Dulu masih kecil, sekarang alhamdulillah udah 500 kilo berarti. Kalau kami kan nggak ada taruh pengawet gitu, tanpa pengawet. Kerja sama orang kurang lebih 2 tahun. Alhamdulillah sekarang karena pun udah punya sendiri. Misalkan pengen buka usaha, bangun pagi gitu, supaya kita bisa sholat subuh juga. Jadi habis sholat subuh baru berangkat. Saya pun niat pun gini, kalau misalnya kita buka punya sendiri kan sama aja kita menciptakan lapangan kerja. Bisa tolongin orang sama-sama kerja gitu. Cara pembuatan tahu berarti proses penyaringan ampas sama sari kacang kedelai itu terpisah dari ampas. Dicetak jadiin tahu. Sekali bawa ini kalau untuk sore ini 30 ember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zikra, pemilik tempe soybean. Berdiri usaha ini dari tahun 2010 sampai sekarang alhamdulillah. Sekarang kan produksi kami udah banyak gitu, industri menengah. Kalau tahu bang gimana hitungannya? Dalam 1 ember itu dia berapa tahunya? Kalau misalnya tahu hitungannya, kalau 1 ember kan biasa orang minta 3 papan 1 ember, 3 papan. Berarti dalam 1 papan 96 biji. Jadi kalau misalnya 1 ember berarti kan 3 papan, berarti kali 3, total 1 ember berarti 288 biji. Kami kalau misalnya kira ke pasar gitu, ada yang per papan, ada yang per ember gitu.
Satu hari kami produksi kalau misalnya tempe 750 kilo, berarti 15 goni kalau misalnya goni. Kalau misalnya tahu, 500 kilo. Kalau misalnya ember berarti 65-60 gitu kurang lebih. Itu kalau misalnya kami jual sendiri ikutin harga reseller juga. Jual ke reseller 125. Berarti untungnya dalam satu ember itu 10.000. Cuman kalau misalnya reseller kan ada sebagian dia jual enceran. Kalau misalnya jual enceran lebih banyak lagi untung. Bisa 150 lah dia. Berarti satu ember ada untung 25.000. Tapi kalau jenis tahu, tempe ini kan termasuk kebutuhan pokok, Mas. Jadi nggak bisa jual dengan harga yang beda dari yang lain, Mas. Ya ikutin harga pasar Harga gitu. pasar, Itu ya? sama semua. Apalagi sekarang kan harga kedelai kan lagi naik gitu. Kadang-kadang kami ada untung sedikit aja udah gitu. Jadi kan kalau misalnya kami naikin harga, orang gorengan komplain. Nanti orang tuh nggak bisa jual ke pelanggannya juga. Jadi kami bertahan aja misalnya walaupun ada sedikit untung, jadi gorengan pun bisa kerja juga, bisa jualan juga gitu. Dulu saya pernah kerja sama orang juga, sama orang pabrik tempe juga. Terus ilmunya pun udah ada, udah ngerti. Modal pun alhamdulillah pun ada sedikit gitu. Jadi cari tanah. Ini tanah sebenarnya pertama buka sewa dulu. Buat tempat pabrik gitu-gitu aja lah. Alhamdulillah sekarang tanah pun udah punya sendiri. Ya udah kayak gini lah itu. Udah beli tanah ini? Oh udah beli tanah ini. Kerja sama orang kurang lebih 2 tahun. Nah, saya pun niat pun gini, kalau misalnya kita buka punya sendiri kan sama aja kita menciptakan lapangan kerja gitu. Bisa tolongin orang sama-sama kerja gitu. Kita buka lapangan kerja. Cara pembuatan tahu berarti pertama ditimbang dulu kacangnya. Kacangnya berarti dalam satu ember tahu 7 kilo 4 on. Habis ditimbang, direndam, udah ngembang sekitaran 2 jam, 3 jam. Baru digiling. Habis digiling, dimasak, direbus, disaring. Habis disaring, baru dicetak. Itu dicetak paling sekitaran 5 menit, 6 menit gitu. Dipres, pakai ada alat dipres, taruh batu di atas. Kan dipres, udah keras berarti ke tahunya tuh udah keras, udah jadi. Baru dipotong-potong, habis dipotong baru dimasukin ke ember.
pelanggannya Bang apa Bang? Dijual gorengan kah atau apa? Kalau misalnya tempat lapak dari gudang, rata-rata punya orang gorengan. Tapi kalau misalnya kami kasih ke reseller, pasar Lambaru gitu, semua pasar gitu. Ada juga sayur keliling gitu, kami ada juga kasih ke tahu sama tempe ke orang itu. Proses penyaringan ampas sama sari kacang kedelai itu terpisah dari ampas. Sarinya itu diambil, dicetak jadiin tahu, baru dipotong. Selesai dipotong semua nih, baru dimasukin ke ember. Ini udah jadi. Ini tahu yang udah siap dicetak, siap dibawa ke pasar. Sekali bawa ini kalau untuk sore ini 30 ember. Besok pagi sisanya tuh besok pagi. Untuk sore ini dua mobil, satu mobil ke Lambaru, satu lagi ke pasar Lamdingin. Tuh tahu paling kalau misalnya punya kami 2 hari paling, ke 3 hari udah nggak bisa lagi. Kalau kami kan nggak ada taruh pengawen gitu, tanpa pengawen. Itu pun ke 2 hari mesti kita taruh es. Kalau misalnya kita taruh es batu nggak tahan juga. Misalkan ini kan nggak ada pengawennya, jadi cepat basi dia. Beli 1 hari untuk pakai 1 hari. Tahu 500 kilo berarti. Kalau misalnya kendala tahu, kadang-kadang dia lembek gitu, nggak mau keras. So, ada juga, cuman nggak semua dia. Kadang-kadang nanti ada 1 hari itu ada 2 ember, itu kendala juga. Pernah juga tahunya tuh lengket di kain saring gitu, pernah juga. Jadi dia tahunya tuh nggak mulus gitu, kayak berlobang-lobang kayak gitu. Kalau kami kasih ke pasar, komplain gitu, nggak mau ambil gitu. Untuknya aja dia biasanya memang kalau misalnya tahu kan mulus. Kalau yang ini kan kayak berlobang-lobang dia, dasar-dasarnya. Pernah juga kami buat tahu kayak biasa, tapi dia pas besok pagi apung semua. Itu kalau misalnya apung nggak bisa lagi, udah bau basi gitu. Risikonya itulah. Risikonya itu kalau misalnya tahu. Kami nggak ada produksi tahu bening. Kalau nggak salah di Ketapang ada. Beda prosesnya. Biasanya tuh untuk sayur. Kalau kami kan untuk orang tahu isi gitu. Cuma untuk sayur bisa juga. Cuman dia kalau misalnya untuk sayur, ini dia ngembang gitu. Jadi kopong dalam. Kayak tahu kuning tuh dia padat. Jadi dia walaupun kita goreng dia tetap padat, ya nggak apung, nggak kopong. Walaupun dia digoreng kayak mana pun tetap padat dia. Makanya biasa tuh kalau misalnya orang cari tahu kuning khusus sayur gitu untuk masak di rumah gitu. Tapi memang jarang di sini. Jarang. Di Lambaru ada berapa orang
Cuman jarang orang yang cari. Tahu kuning banyak variasinya. Ada yang udah digoreng setengah matang, ada juga ada setengah matang, ada juga tahu kuning. Itu kalau orang di Jawa. Pernah saya lihat di pasar di Jakarta, pernah saya cek juga. Itu kayak gitu, ada banyak, ada macam. Ada yang udah digoreng setengah matang, ada yang tahu kuning. Jadi orang tuh kalau bisa kita bilang, walaupun nggak ada ikan pun nggak apa-apa, yang penting ada tempe gitu. Jadi kalau misalnya kita masuk ke warteg, itu pasti lebih banyak, kita lihat lauknya itu lebih banyak tempe sama tahu daripada ikan. Kalau ikan sedikit gitu. Karena kan nggak ada lauk. Ada kalau yang pertama itu.